lanjut. Oke, tadi kita sudah tahu ternyata dalam alfabet atau abjad bahasa Inggris ternyata ada yang yang sama dengan abjad kita dalam bahasa Indonesia, dan bahkan untuk huruf vokal a, i, u, e, o itu sama, dan huruf konsonannya juga sama. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cara penyebutan. Oke. Nah, di sini memang agak sulit dalam penyebutannya, tapi tenang, dalam beberapa abjadnya yang akan kita pelajari nanti ternyata ada yang sama penyebutannya dengan penyebutan dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita mulai dengan pengucapan atau dalam bahasa Inggrisnya pronunciation. Kita mulai dengan huruf A, B, C, D, E, F, G. Oke, saya ulang lagi. A, A, B, B. Jadi kalian mengulanginya bersama saya ya. C, C. Ya, saya berharap kalian mengikuti anunya. Jadi ketika suaranya terdengar, kalian mengulangi apa yang video katakan ya. D, D, E, E, F, F, G. G. Oke. Sekarang kita ulang satu kali lagi. A, A, B, B. Ya, saya harap ketika kalian mendengarkan suaranya, kalian mengulangnya juga ya, mempraktekkan apa yang video ucapkan ya. Kita ikuti. C, C, D, D, E, E, F, F, G. G. Oke, saya berharap kalian mengulang-ulang videonya ini supaya itu untuk mengasah cara penyebutan kalian ya. Nah, sekarang karena tadi sudah diulangi sampai 3 kali, sudah tadi ya, eh, cara pengucapannya seperti apa sudah diulang sampai 3 kali. Begini ya, kita jangan dulu lanjut ke abjad berikutnya. Sekarang kita latihan dulu dari abjad yang kita sudah latihan tadi ya. Tujuannya supaya kalian bisa memahami cara pengucapannya dengan tepat. Oke, aturannya saya nunjuk abjadnya, terus kalian mengucapkan abjadnya ya. Kenapa mesti seperti ini? Karena kembali lagi ya, dalam bahasa Inggris khususnya pronunciation, pengucapan itu kuncinya ialah praktek. Jadi kita di sini learn by doing. Kita belajar sambil melakukan. Oke, saya mulai dari ini. Oke, panah kuningnya ini menunjuk ini. Silahkan disebut. Silahkan dipraktekkan. Ya, kalau sudah, ini adalah C, C ya. C. Saya ulang. C, C. Ini cara penyebutannya. Oke, lanjut. Oke, sekarang ini nunjuk ini. Silakan diucapkan. Ya, kalau sudah, ya, ini adalah F, F. F. F, F. F, F. Oke, ini cara bacanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang nunjuk ini. Silahkan diucapkan. Ya, ini adalah B, 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 B. Ini cara penyebutannya. Ya, jadi sejauh ini C, F, sama B itu masih abjad-abjad yang ya masih mudah lah. Oke, lanjut. Sekarang nunjuknya ini. Oke. Sekarang kita masuk ke kata-kata yang agak rumit ya. Silakan disebut. E, Oke, ini adalah I ya. E, I. Ini cara penyebutannya. Oke. Ini catatan tentang huruf E ya di sini.
Di sini beda sekali dengan bahasa Indonesia, jadi perhatikan cara penyebutannya karena sangat bertolak belakang dengan bahasa Indonesia. Karena E dalam bahasa Indonesia berubah menjadi I dalam bahasa Inggris. Jadi ini ditulis di catatannya ya, tandai kalau ini adalah kata yang cukup susah ya untuk dihafal. Oke, lanjut. Sekarang nunjuknya ini. Silakan diucapkan. Ya, kalau sudah, ya ini adalah D, G ya, D, G. Nah, ini termasuk ya kata yang mudah untuk abjad atau huruf yang mudah untuk dipelajari. Oke, lanjut. Sekarang nunjuknya. Oke. Silakan diucapkan. Oke, kalau sudah, ya A, ini adalah A. Saya ulang. A, A. Saya ulang. A, A ya. Ini cara penyebutannya. Oke. Sekarang sudah ada dua ya. Dua huruf yang susah ya. Oke, di sini catatannya. Untuk huruf A di sini, ini juga salah satu abjad yang beda sekali dengan bahasa Indonesia. Karena A dalam bahasa Indonesia berubah menjadi A dalam bahasa Inggris. Jadi ditandai ya di bukunya. Oke, lanjut. Oke, sekarang nunjuk ini. Silakan diucapkan. Ya, ini adalah G, G. G, G. Jadi ada huruf D di awalnya ya. G. Oke, bisa ya. Oke, lanjut. Sekarang tadi kan sudah A, B, C, D, E, F, G. Sekarang kita lanjut ke abjad berikutnya. Jadi ini yang muncul sekarang ini. Oke, ayo kita dengar. H, H. Oke, tadi ya sudah A, B, C, D, E, F, G. Sudah ya. Sekarang kita lanjut ke abjad berikutnya. Jadi selanjutnya adalah ini. H, H. Oke, saya mau kalian mengikuti saya ya. Jadi ketika videonya mengucapkan, kalian juga mengikuti mengucapannya. Jadi kita berlatih di sini ya, cara pengucapan abjad dalam bahasa Inggris. Jadi ketika videonya sudah menyebutkan abjadnya, kalian juga ikut mengucapkan abjadnya supaya supaya menjadi terbiasa ya. Oke, lanjut. I, I. I di sini I ya. Oke, lanjut. J, J. K, K. L, L. M, M. N, N. Oke, saya ulang lagi. Oke, tolong kalian juga ikut mengucapkannya supaya terbiasa dengan cara penyebutan abjad bahasa Inggris. Jadi kita ulang lagi. H, H. I, I. J, J. K, K. L, L. M, M. N, N. Oke, saya ulang lagi satu kali. H, H. I, I. J, J. K, K. K, K. Oke, lanjut. L, L. M, M. N, N. Oke, kita sudah ulang sampai 3 kali. Jadi di sini saya ingin kita begini ya. Saya ingin kalian mengulang-ulang dan mengulanginya lagi, dengar sambil dipraktekkan. Jadi ketika kalian mendengarkan, kalian berlatih cara mengucapkannya ya. Karena itu bisa membantu kalian dalam memahami cara pengucapannya. Nah, kalau memang sudah merasa bisa, kita tes dulu ya dari yang sudah kita pelajari tadi. Dan abjad pertama
Yang ditunjuk adalah, ya, panahnya nunjuknya ini. Silakan disebut. Ya, ini adalah L, L ya. Ini cara penyebutannya. Silakan ditulis. Oke, lanjut. Sekarang panahnya nunjuk ini. Nah, ini agak sulit ya. Oke, silakan disebut. Ya, ini adalah I, I. I, I. Ini cara cara penyebutannya. Oke, ini catatannya. Kalau huruf I itu dalam bahasa Inggris disebut I. Perlu dicatat ini ya. Ini termasuk huruf yang bertolak belakang dengan cara pengucapannya dengan bahasa Indonesia. Dan di sini sering banyak orang salah dalam penyebutannya. Oke, lanjut. Sekarang nunjuknya ini, silakan. Ya, ini adalah N, N. N, N. Jadi ini sama saja dengan bahasa Indonesia ya. Jadi ya ini cukup mudah. Oke, lanjut. Oke, sekarang nunjuk ini. Silakan diucapkan abjadnya, hurufnya. H, H, Ini adalah H ya. Oke, catatan lagi ya. Ini juga huruf dalam abjad dalam bahasa Inggris yang bisa dibilang susah dalam pengucapannya. Jadi kalian mesti menghafal baik-baik cara penyebutan abjad ini. Huruf ini ya. Oke, lanjut. Sekarang nunjuk ini. Ya, ini M, adalah M ya. Ini cara bacanya. Ya, ini sama saja dengan bahasa Indonesia. Kita lanjut. Ya, sekarang ini nunjuk ini. Silahkan diucapkan. Ya, ini adalah J, J. J, J. Jadi ini ada huruf D dalam penyebutan abjadnya ya. J. Oke, lanjut. Sekarang nunjuk ini. Silahkan diucapkan. Ya, ini adalah K, K. Saya ulang. K, K. Ya, ini cara penyebutannya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke abjad berikutnya. Ya, lihat ya. Didengarkan baik-baik. Jadi saya mau ketika suaranya, ketika videonya menyebutkan hurufnya, kalian juga mengulanginya. Jadi kita akan mengulangi pengucapannya selama 3 kali. Setelah itu kita tes lagi sebentar ya, ketika sudah selesai dijelaskan abjadnya. Oke, kita mulai dari O, O. Saya ulang. O, O. Oke, lanjut. P, P. P, P. Lanjut. Q, Q. Saya ulang. Q, Q. Lanjut. R, R. R, R. Lanjut. S, S. S, S. Lanjut. T, T. T, T. Oke, lanjut. Saya ulang lagi. Oke, dengarkan baik-baik. Latihan terus ya. Jadi ketika suaranya terdengar, kalian mengulanginya ya. O, O. P, P. Q, Q. R, R. S, S. T, T. Oke, saya ulang satu kali lagi. O, O. P, P. Q, Q. R, R. S, S. T, T. Oke, sudah diulang sampai 3 kali ya. O. P. Q. R. S. T. Oke, karena kita sudah lihat cara pengucapannya tadi, sudah diulang sampai 3 kali. Sekarang kita tes dulu ya. Kita latihan seperti abjad sebelumnya. Ini untuk tujuannya, ini untuk mengasah ingatan kalian. Jadi saya nunjuk abjadnya, terus kalian mengucapkannya. Oke, kita mulai latihannya. Sekarang nunjuk ini, silakan. Ya, ini adalah S, S. S, S. Ya, ini mirip-mirip Indonesia. Ini cara penyebutannya. Lanjut. Sekarang nunjuk ini. Silakan disebut. Ya, ini adalah P, P. P, P. Ini cara penyebutannya. Oke, lanjut. Sekarang nunjuk ini.
Silakan disebut. T. 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 Ini cara penyebutannya. T ya. Oke, lanjut. Sekarang nunjuk ini. Silakan disebut. Ya, ini adalah O. 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 Ya, ini cara penyebutannya. Oke, lanjut. Sekarang panahnya nunjuk ini. Silakan disebut. Ya, ini adalah Q. 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 Ini cara penyebutannya. Oke, lanjut. Sekarang nunjuknya ini. Oke, silakan diucapkan. Ya, ini adalah R. 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 Ini cara penyebutannya. Oke, untuk semua abjad ya. Ini abjad kesukaan saya ketika diucapkan itu enak saja ya didengar, dan ini juga termasuk yang apa ya, huruf yang susah untuk disebutkan, karena untuk beberapa orang untuk diucapkan ini agak susah ya. Jadi ini termasuk abjad yang kalian harus hafal baik-baik. Oke, tadi ya sudah A B C D E F G H I K L M N, dan sekarang O P Q R S T. Sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke abjad berikutnya. Oke, abjad berikutnya adalah U. 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 V. V. Ya, kembali lagi ya, saya ingatkan ketika sudah diucapkan, kalian mengulangi ucapan dari video ini ya, supaya kita melatih ya. Lanjut. V. V. W. 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 Lanjut. X. 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 Lanjut. Y. 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 Saya ulang lagi. Y. Y. Oke, lanjut. Z. 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 Oke, kita ulang sekali lagi. Dengarkan baik-baik, terus ulang ya. U. V. W. X. Y. Z. Oke, saya ulang lagi. Jadi, ulangi apa yang video ucapkan ya, supaya itu bisa membantu kalian latihan ya. U. V. W. X. Y. Z. Oke. Kita sudah ulang sampai 3 kali ya. Oke, sekarang kita latihan lagi. Kita praktekkan pengucapannya seperti sebelumnya ya. Jadi, saya nunjuk secara random. Jadi, ketika saya nunjuk, kalian sebutkan abjadnya. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Oke, sekarang nunjuknya ini. Silakan disebut. Ya, ini adalah V. V. Ini cara penyebutannya ya. Lanjut. Sekarang nunjuknya ini. Silakan disebut. Ya, ini adalah Z. Z. Ini cara penyebutannya. Oke, lanjut. Sekarang nunjuknya ini. Silakan disebut. Ya, ini adalah U. U ya. Ini cara penyebutannya. U. U. Penyebutannya ada huruf J-nya ya. U. Agak-agak susahnya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke ini. Silakan. Ya, ini adalah Y. Y. Y ya. Ini cara penyebutannya. Oke, lanjut. Sekarang nunjuk ini. Silakan diucapkan. Ya, ini adalah W. 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 ya, ini W. W. Oke. Oke, lanjut. Terakhir. Ini nunjuk ini. Ya, silakan disebut. Ya, ini adalah X. X ya.
Oke, ya. Saya rasa sudah semua abjad yang kita semua sebutkan ya. Nah, sekarang kita ke rangkumannya. Ini rangkumannya dari semua alfabet yang kita sudah pelajari. Ada A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, 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 V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Ya, oke. Sekarang ini yang terakhir ya dan termasuk penting. Sorry. Ini rangkuman dari semua alfabet yang kita sudah pelajari ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, saya mau kalian mengulang-ulang ini terus karena itu cukup membantu kalian nanti. Jadi, oke. Sekarang yang terakhir dan termasuk penting buat kalian pelajari ya. Oke, sebelum saya mau jelaskan, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Kenapa materi terakhir ini penting? Begini, saya pernah menjadi alih bahasa. Aduh, salah-salah. Oke, saya mau cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Eh, Kenapa ini penting? Begini ya, saya pernah menjadi alih bahasa orang asing dan ketika berbicara dengan mereka, terkadang ada kata yang tidak kita ketahui atau bisa dibilang pada waktu itu saya menjadi alih bahasa, saya benar-benar tidak tahu apa orang asing ini bicarakan. Dan pada waktu itu jujur itu masalah sekali ketika dia mengatakan sesuatu tapi saya tidak mengerti. Oke, solusinya dari masalah itu adalah waktu itu ya saya cari solusinya bagaimana dan ternyata saya nemu solusinya itu ialah dengan mengeja. Mengeja atau dalam bahasa Inggrisnya spelling ya. Jadi yang sekarang kita akan bahas tentang spelling ya. Ini masih berhubungan dengan materi abjad yang kita sudah pelajari tadi. Oke, ternyata ya dengan teknik ini, dengan cara ini sangat membantu saya pada waktu itu ketika menjadi penerjemah alih bahasa ketika saya menghadapi kata-kata yang saya tidak ketahui. Oke, tidak usah panjang lebar, kita masuk ke materinya. Oke, biasanya dalam mengeja bahasa Inggris kita pertama itu harus tahu bagaimana cara menanyakannya. Nah, cara menanyakan bagaimana caranya mengeja bisa seperti ini ya. How do you spell? Atau bagaimana Anda mengeja? Oke, sekarang ini contohnya ya. Si Andi di sini, oke ada Andi ya, bertanya ke Rara, bagaimana Anda mengeja? How do you spell? Oke, ini contoh ya. How do you spell Ardi? How do you spell Ardi? Oke. Nah, si Rara menjawab, it is A R D I. Saya ulang, it is A R D I. Oke, kembali lagi ya. Cara ini sangat efektif ketika berbicara dengan orang asing. Terus ada kata yang diucapkan orang asing ini, itu kita tidak mengerti. Nah, ketika itu terjadi, caranya bisa kalian gunakan ini. Kalau umpamanya dia menyebutkan sebuah nama terus kalian tidak tahu, ya kalian bisa mengatakan, how do you spell itu nama yang dia sebut ya atau kata yang kalian tidak ketahui ya. Ya titik-titiknya kalian tinggal isi. Oke? Oke, sekarang lanjut. Atau bisa juga seperti ini.
please spell, atau dalam bahasa Indonesia tolong eja. Nah, kita pakai contoh lagi. Please spell your name. Tolong eja nama Anda dong. Nah, di sini si Rara menjawab, it is R-A-R-A. Oke. Nah, sekarang untuk kata it is ini bisa disingkat ya menjadi it's. It's ya. Bisa dilihat di sini garis bawahnya. Jadi it is bisa disingkat dengan it's, itu sama saja. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana ya. Oke, lanjut. Oke, bagaimana jika yang dieja itu seperti ini? Please spell, tolong eja. Buah-buahan. Strawberry ya. Oke, dalam bahasa Inggrisnya itu strawberry. Si Rara menjawab, it is S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y. Oke, ternyata dalam bahasa Inggris ketika ada huruf yang sama berdempetan seperti ini, yang saya garis bawahi hitam ini, R sama R ya, itu sama. Itu bisa kita menyebutnya double R. Double R. Jadi kalau ada abjad yang sama, jadi kita bisa menyebutnya S T R A W B E double R Y. Oke. Kenapa mesti kalian tahu ini? Karena jangan sampai ketika menanyakan tolong eja ini dong sama orang asing, terus orang asingnya menyebut double R, terus kalian bingung. Disinilah kenapa saya harus jelaskan ini. Jadi ketika orang asingnya mengatakan double R atau ada abjad yang sama terus dia bilang double R, kalian sudah tahu maksudnya itu adalah R-nya ada 2. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini Andi bertanya ke Rara, how do you spell? Bagaimana Anda mengeja apple? Apple ya. Oke, si Rara menjawab, it is an A P P L E. Oke, kembali lagi ya. Kalau dalam katanya ada huruf yang sama, berarti kita harus menyebutnya seperti ini. It is an A double P L E. Oke, jadi ketika ada abjad yang sama, makanya kita sebut double P ya. Oke, lanjut. Oh ya, kembali lagi ya. Jadi it is ini bisa disingkat menjadi it's. Ya, terserah kalian mau gunakan yang mana. Oke. Sorry. Oke. Kayaknya sudah semua ya. Kita sudah belajar cara pengucapan, pronunciation, dan kita juga sudah belajar cara mengeja, spelling. Oke, semoga dengan materi yang saya buat kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sekira cukup untuk materi kita kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.